Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wa akramana bi khilafatihi min jami'il alim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa nusalli wa nusallim ala khairil anam sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Sebelumnya tentunya yang kami muliakan dan hormati para orang tua kami, para pengurus masjid Al-Mu'amanah, dan para guru-guru kita yang juga hadir di majelis kita malam hari ini, dan tentunya jamaah sekalian dan sahabat Bikers Muslim Bulukumba dan jamaah online yang ikut menyaksikan live streaming kita yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita ketahui bersama tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semua manusia yang Maha menatap, Maha memperhatikan apa saja yang kita lakukan. Dialah Allah, Tuhan kita, yang memberikan kita nikmat, dan Allah pula yang akan menilai kita bagaimana kita menyikapi nikmat yang telah Allah berikan dan anugerahkan kepada kita. Jamaah sekalian yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nikmat itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kita pikir yang tidak baik itu ujian. Tapi semua nikmat yang Allah berikan sampai detik ini ujian bagi kita. Kalau sampai detik ini Allah masih berikan kesehatan, Allah uji kita. Kita kemanakan kesehatan yang Allah berikan kepada kita? Kalau hari ini Allah berikan kita jabatan, posisi yang tinggi, memimpin suatu kelompok atau masyarakat, maka Allah uji kita. Apakah kita akan menjadi pemimpin yang amanah dan bijaksana bagi yang kita pimpin? Dan masih banyak lagi. Kalau hari ini Allah masih memberikan kita kesehatan, penglihatan, pendengaran, Allah uji kita. Kita gunakan apa nikmat yang telah Allah berikan itu? Apakah kita gunakan dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, atau kita gunakan untuk semakin taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala? Jadi kalau kita syukuri nikmat Allah, maka janji Allah akan ditambah nikmatnya. Jikalau kita kufur mengingkari nikmat, maka nikmat itu akan berubah menjadi azab kepada kita. Kita bisa lihat banyak orang yang tidak diturunkan jabatannya, tapi dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang menurut penilaian manusia rendah bagi manusia, tapi dia mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah sekalian yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang paling dekat dari rasa syukur kita adalah hati kita yang kemudian tenang, senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati kita yakin bahwa kita ini milik Allah Subhanahu wa taala.
Kita yakin hanya Allah yang akan memberikan kita nikmat, hanya Allah yang akan memberikan kita karunia. Kemudian yang kedua, kita tanamkan dalam hati kita afdalud doa alhamdulillah. Doa yang paling afdal itu alhamdulillah. Segala puji hanya bagi Allah Tuhan semesta alam. Kalau segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala, berarti tidak ada jatah kita manusia untuk kemudian dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada. Kalau ada yang puji fisik tak, gagana sigit. Pertanyaannya, memang kita yang membuat fisik itu? Bukan kita, tapi Allah Subhanahu wa taala. Membuat sehelai rambut saja tidak bisa. Ki pikir itu bagaimana rambut itu? Asal disampoi terus kita tidak pernah berpikir bagaimana itu rambut tumbuh, kenapa bisa begitu. Allah memelihara rambut kita. Kemudian kalau ada yang puji kita karena kecerdasan kita, karena kepintaran kita, kita tahu itu otak seperti apa. Kita bahkan tidak mengerti bagaimana otak kita bekerja, bagaimana di dalamnya. Kita hanya tahu bahwa di dalam kepala kita ada otak. Meskipun mungkin ada beberapa kita sudah mengenal bahwa dalam otak ada bagiannya, tapi kita tidak menjelaskan bagaimana kemudian otak itu bekerja sehingga kemudian kita bisa berpikir dan sebagainya. Kalau ada yang mengatakan kita macam anak tahu, maka kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita mengucapkan alhamdulillah, ini karena Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan menjadi nikmat kepada orang yang dipuji tadi. Kada macam pada ya, bukan saya yang pintar, tapi Allah yang memberikan kepintaran kepada saya. Jamaah sekalian yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada lagi puji hartata, orang kaya, kita punya apa jemaah sekalian? Kita lahir tidak membawa apa-apa, terus kembali kepada Allah tidak membawa apa-apa. Jadi itu semua hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Coba kita tanya jemaah sekalian, orang yang punya perusahaan batu bara, kira-kira kalau dikubur mau bawa batu bara 2 ton? Coba kita tanya orang yang punya pabrik semen, kalau meninggal kimoi dicor atau disemen? Atau kita tanya lagi orang yang punya stasiun TV atau stasiun radio, mau kira-kira ketika dia dikubur bawa satu menara di atas kuburnya? Tidak, tidak ada yang dibawa kecuali amal ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada lagi puji manisnya anak teh, apa istilahnya anak comel, menggemaskan, maka kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita yang bikin anak, menggambar saja anak kita tidak bisa, bukan kita, tapi Allah Subhanahu wa taala. Jadi semuanya total adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi puji cantiknya suaranya waktu menyanyi, mengaji. Ucapkan alhamdulillah, itu karena Allah Subhanahu wa taala. Kita saja bingung kenapa kita bisa bunyi ini suara ta. Pernah kita berpikir begitu? Nah, bisa bunyi ini. Kita tahu memang ada pita suara, tapi kita tidak terlalu tahu bagaimana proses suara itu kemudian bisa tercipta. Jadi itu semua karena Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kalau ada yang mengatakan sampai hari ini, sampai detik ini ada yang mengatakan kepada kita,
soleh nih, rajin mito sholat, rajin mito mengaji, maka katakan di dalam hati kita, alhamdulillah, itu semua karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ada taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita yang ada di sini mungkin masih tersesat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita jemaah sekalian itu terkadang lebih kuat nafsunya, selalu ingin menerobos, melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jemaah sekalian, mari mudah-mudahan kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang ahli bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu orang yang ahli bersyukur adalah orang yang berhasil menemukan semua ini milik Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita diuji dengan pujian dari orang, maka segera kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, atas izin Allah, segala puji hanya milik Allah. Saya bisa begini, saya bisa menduduki jabatan ini, saya bisa melihat, saya bisa mendengar, dan semua nikmat yang kita rasakan sampai detik ini, itu semua karena izin Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah sekalian, mari kita tetap jaga keistiqomahan kita dalam berhijrah. Jadi berhijrah itu terus kita lakukan tiap hari, harus lebih baik, dan harus kita berada pada lingkaran kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan selalu kita pesankan jemaah sekalian, tetap rendah hati, jangan merasa paling baik, jangan merasa paling benar dari saudara kita yang lain. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah yang terus dituntun Allah, sebagaimana setiap salat kita meminta petunjuk jalan yang lurus, jalan orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, sebelum kita masuk di pembahasan kita malam hari ini, pengantar kita, saya ingin menyampaikan sebuah kisah. Al-kisah, ada seorang penenun kain. Dia sudah menenun kain berbulan-bulan. Pada suatu hari dia ingin menjual hasil tenunannya ini. Maka datanglah seorang pembeli, seorang yang ahli melihat tenunan kain. Dilihatlah hasil tenunannya ini, penenun kain dengan teliti. Lalu penenun kain, pembeli kain mengatakan, bagus ini cara tak menenun kain, tapi masih ada cacatnya sedikit. Kemudian tiba-tiba jamaah sekalian, orang yang menjual kain ini menangis. Lalu sang pembeli mengatakan, "Jam lagi menangis. Kalau gara-gara cacat gitu kain tak menangis ku beli mi pale." Lalu apa jamaah sekalian jawaban penjual kain ini? "Saya tidak menangis karena kain saya tidak laku. Saya menangis, saya yakin berbulan-bulan saya tenun ini kain, saya yakin tenunan saya sempurna. Tapi ketika ahli kain melihatnya, ternyata masih ada cacat. Saya mengembalikan kepada Allah. Saya yakin ibadah saya selama ini sudah saya anggap sempurna, sedekah saya sudah anggap saya sempurna. Tapi mungkin Allah yang ahli maha melihat, masih banyak cacat-cacat dalam ibadah kita. Jadi jangan berbangga dalam ibadah kita. Memohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima segala salat kita, ibadah kita, sujud kita, puasa kita, dan amalan-amalan lainnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada malam hari ini fadilah amal kita akan membahas tentang keutamaan malu dalam Islam. Jadi mungkin kita semua tahu malu, bikin malu-malu biasa kita dengar.
Jadi malu adalah hal terpenting di dalam agama kita. Jadi kalau kita ingin memberikan pengertian malu, yaitu sebuah sifat yang dapat membuat manusia menahan diri dari perbuatan buruk, menahan diri dari perbuatan hina, menahan diri dari perbuatan yang tercela, dan menghindarkan manusia dari perbuatan dosa, serta membuat manusia menjaga harga diri dan martabatnya sebagai manusia secara hakiki. Jadi jamaah sekalian, sifat malu itu ada yang kita bawa dari lahir, dan ada yang kemudian karena kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ia memunculkan rasa malu itu sendiri. Maka dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa malu itu salah satu cabang dari keimanan kita. Kenapa dikatakan sebagai salah satu cabang dari keimanan kita? Karena ketika seseorang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan merasa malu untuk berbuat dosa dan maksiat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya saya ingin berniat mencuri celengannya masjid. Ini banyak yang terjadi nih. Tapi ditangkap nih. Tapi karena saya merasa malu kepada Allah, saya tahu Allah melihat, pasti melihat saya, maka saya pada akhirnya mengurungkan niat untuk mencuri. Nah, itulah yang membentengi kita dalam bertindak. Kita malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iman itu ada 70 cabang atau 60 cabang. Dalam hadis lain dikatakan langsung 60 cabang. Dan yang paling utama kata Rasulullah, qaulu la ilaha illallah, mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah di dalam hati, lisan dan perilaku kita. Kemudian lanjutan hadis ini mengatakan, dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Ini termasuk dari salah satu cabang iman. Karena terkadang itu ada batu di jalan, itu luar biasa itu, kalau dia terlempar dia akan mengenai saudara atau rumahnya orang. Jadi kalau ada batu di tengah jalan, luar biasa pahalanya kalau kemudian kita berhenti sejenak, kemudian dipinggirkan, karena bisa membahayakan saudara-saudara kita. Kemudian di akhir hadis dikatakan, al-haya'u syu'bu minal iman. Malu itu adalah cabang dari keimanan. Hadis riwayat Muslim. Bahkan jamaah sekalian, di dalam agama kita, bahkan wanita itu salah satu ciri khas wanita yang baik itu yang malu-malu. Jadi kalau misalnya, makanya itu perempuan kalau ditanya mau kisah sama ini, nah kalau diam-diam itu berarti mau, malu-malu tapi mau. Jamaah sekalian yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini menjadi tantangan bagi kita di mana zaman serba canggih. Bahkan sekarang trennya orang lebih banyak mempertontonkan hal-hal yang malu. Bahkan
Itu bisa viral kalau kita melakukan hal-hal yang ekstrim, misalnya di luar dari kebiasaan kita. Itu cepat viral daripada kemudian ceramah-ceramah seperti ini. Jarang kalau ada nih di video orang mandi di atas mobil, wah cepat sekali viral. Tapi kalau yang begini dakwah, nah inilah tantangan kita. Allah uji kita. Makanya itu jamaah sekalian, ketika Allah menciptakan neraka, kemudian Allah utus Jibril, lihat dulu neraka. Maka Jibril mengatakan, ya Allah, tidak ada hambamu yang mau masuk neraka kalau begini. Lalu ketika itu Allah hiasi neraka dengan hal-hal yang disukai oleh manusia. Disuruh lagi lihat Jibril, lihat lagi neraka. Ya Allah, saya takut banyak hambamu yang masuk neraka. Karena apa? Allah hiasi neraka dengan persinahan, minum minuman keras, hal-hal yang tidak bermanfaat. Itu yang semuanya pada hakikatnya manusia itu selalu ingin berbuat itu meskipun dibayar. Justru terbalik, ketika Allah menciptakan surga, diperintahkan Jibril untuk lihat. Jibril lihat surga. Jibril mengatakan, wah ya Allah, pasti banyak ini hambamu yang masuk dalam surga. Lalu kemudian Allah hiasi surga dengan hal-hal yang tidak disukai oleh manusia. Sholat, puasa, sedekah, semuanya gratis. Lalu Jibril kembali mengatakan, saya takut ya Allah, tidak ada hambamu yang masuk ke dalam surga. Jadi memang ujian bagi kita jamaah sekalian. Kemudian jamaah sekalian yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis dikatakan beliau lebih pemalu dibandingkan perawan dalam pingitan. Jadi kalau orang perempuan yang ingin dikasih nikah, itu Rasulullah lebih malu. Bahkan kata sahabat, Rasulullah itu kentara kalau malu, merah pipinya. Jadi malu memang itu penting karena sebagian daripada iman kita. Sebagaimana hadis dari Abu Sa'id, ia berkata, Nabi Muhammad SAW lebih pemalu daripada perawan dalam pingitan. Jika beliau tidak menyukai sesuatu, maka akan kami ketahui dari wajahnya. Rasulullah itu idola kita, itu pemalu jamaah sekalian. Kemudian dari Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, malu akan memperindah sesuatu, sedangkan kekejian akan memperjelek sesuatu. Hadis riwayat Bukhari. Jadi sifat malu yang sebenarnya ini bukan malu pergi sana malu Kak, banyak orang. Jadi malu di sini adalah malu karena kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, malu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita akan menyampaikan beberapa keutamaan malu di dalam Islam. Yang pertama sudah kita sampaikan tadi di awal, malu adalah salah satu cabang keimanan. Sebagaimana hadis tadi yang kita sampaikan, bahwa malu itu termasuk salah satu cabang dari keimanan kita. Berarti orang yang tidak punya malu, dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang tidak memiliki rasa malu di sini itu tidak sungkan untuk melakukan perbuatan dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, malu merupakan sebuah hal atau sifat yang mendatangkan kebaikan. Malu tidak akan menjerumuskan kita
ke dalam kejelekan. Justru sebaliknya, malu akan menjerumuskan kita kepada kebaikan diri. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, malu tidak mendatangkan sesuatu melainkan kebaikan semata. Kemudian yang ketiga jamaah sekalian yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, malu adalah akhlaknya para malaikat. Luar biasa. Rasulullah SAW bersabda, apakah aku tidak pantas merasa malu terhadap seseorang padahal malaikat merasa malu terhadapnya. Ini ada kisah di balik hadis ini. Ketika itu Rasulullah sedang berdua dengan Aisyah. Kemudian datang Abu Bakar pada saat itu, ingin menanyakan sesuatu. Rasulullah pada saat itu dijelaskan dalam hadis ini sedang duduk berdua bersama Aisyah. Kemudian Abu Bakar minta izin. Begitu pula pada waktu berikutnya datang Umar dengan ingin menanyakan sesuatu. Tapi ketika Utsman datang dengan keadaan yang sama, baru Rasulullah kemudian pada saat itu digambarkan itu kelihatan betisnya. Dia meminta Aisyah untuk menutupi betisnya dengan kainnya. Artinya Rasulullah pada saat itu tetap memakai pakaian. Kemudian datang Utsman, maka Rasulullah memerintahkan Aisyah untuk menutup betis yang kelihatan. Lalu ketika Utsman pergi, Aisyah bertanya, kemarin Abu Bakar, Umar datang, engkau tidak seperti itu. Lalu Rasulullah bersabda dengan hadis ini, apakah aku tidak pantas merasa malu terhadap seseorang padahal malaikat merasa malu terhadapnya. Jadi ketika kita memiliki rasa malu pada Allah, maka itu malaikat kemudian juga malu kepada kita karena ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seperti kita ketahui bersama, malaikat itu hanya diciptakan fokus ibadah. Tapi kita diberikan nafsu untuk kemudian bisa tergelincir ke dalam dosa atau kemudian lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, malu itu jamaah sekalian salah satu akhlak dalam Islam. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya setiap agama memiliki akhlak dan akhlak Islam adalah malu. Jadi ini ciri khas kita. Jadi yang merasa beriman, beragama Islam, maka tanamkan rasa malu di dalam diri kita. Kemudian jamaah sekalian, malu merupakan salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala itu akan merasa malu ketika ada hambanya memohon, bersujud, berdoa kepadanya, lalu dia tidak ijabah itu doanya, turun dengan tangan kosong. Allah malu hambanya berdoa memohon kepadanya, namun kemudian Allah tidak kabulkan. Jadi malu merupakan salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah sekalian, keutamaan selanjutnya dari sifat malu, malu dapat mengantarkan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, malu adalah bagian dari iman, sedangkan iman tempatnya di surga, dan perkataan kotor adalah bagian dari tabiat yang kasar, sedangkan tempat untuk tabiat yang kasar adalah neraka. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi.
Kemudian jamaah sekalian yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, malu juga itu merupakan warisan dari para nabi. Jadi salah satu akhlak nabi itu adalah malu. Sebagaimana dikatakan, sungguhnya di antara kalimat kenabian pertama yang sampai ke tengah-tengah manusia adalah, jika engkau tidak malu maka berbuatlah sekehendakmu. Jadi ini sejak dari awal kenabian itu sudah didakwakan untuk memiliki rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya bagaimana kemudian kita ingin meningkatkan rasa malu kita? Rasa malu di sini tentunya rasa malu kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, muraqabatullah. Kita harus merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pasti dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam lubang semut pun sekalipun Allah tahu apa yang dikerjakan di dalam. Kalau CCTV tidak bisa kena semua. Tapi kalau CCTV-nya Allah, detail semuanya dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ingin meningkatkan rasa malu kita harus yakin Allah pasti melihat kita dimanapun saja kita berada. Walaupun kita sendirian di dalam kamar, apa yang kita lakukan pasti Allah tahu. Kemudian yang kedua, untuk meningkatkan sifat malu kita adalah kita harus banyak-banyak mensyukuri nikmat Allah. Jadi pembahasan pengantar tadi, kalau kita pikir begitu banyak nikmat Allah yang anugerahkan kepada kita, lalu kita tidak balas dengan ibadah yang maksimal, tentunya kita malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah gratiskan banyak pada diri kita. Bagaimana disampaikan oleh guru kita tersyukur, bagaimana oksigen keluar, jantung berdetak, mata bagaimana kemudian bisa melihat, oh ini warna kuning, ini warna hijau, dari kita tahu itu. Bagaimana hidung kita jamaah sekalian, bauan ini bau sate, tidak ada yang tahu. Mamangun Andre, kita tahu itu karena nikmat Allah. Dan kita tidak tahu bagaimana itu bekerja. Kita bisa pilih-pilih, oh ini aneh, ada kentu ini. Jadi jamaah sekalian, ketika kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan tentunya semakin malu kepada Allah. Banyak nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, lalu kita biasa-biasa saja menghadap. Sudah kita sampaikan, Nabi SAW sudah dijamin surga, dosanya tahun lalu, tahun yang akan datang diampuni Allah, masih sholat sampai kemudian bengkak kakinya. Apa yang dikatakan Rasulullah? Tidak pantaskah saya menjadi hamba yang bersyukur? Lalu kita belum dijamin surga, belum diampuni dosa-dosa, kemudian masih bersantai-santai dalam beribadah. Jadi jamaah sekalian, malu di sini adalah yang harus kita tanamkan di dalam diri kita, adalah malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau malu yang dilarang itu adalah ketika kita ingin menuntut ilmu. Malu kah bertanya deh? Karena ada beberapa dalam hadis sampaikan, para sahabat itu bertanya hal-hal yang boleh dikatakan vulgar kepada Aisyah, bagaimana itu berhubungan dan sebagainya. Jadi kalau tentang keilmuan atau kebenaran, jangan malu-malu. Tanyakan, apalagi di sini ada guru kita, Ustadz Kiai Muda Maulana Kadafi, Ustadz Yusuf dan sebagainya, saya syukur. Dan banyak sahabat-sahabat bakers tentunya yang saling melengkapi jamaah sekalian. Jadi malu yang tidak baik adalah ketika kita kemudian tidak mau bertanya tentang kebenaran,
lalu kita biarkan diri kita jatuh dalam kemudian ketidaktahuan kita, padahal kita memiliki kesempatan untuk bertanya, banyak kesempatan untuk belajar dan sebagainya. Jadi apalagi saat ini sudah kita sampaikan, manusia sekarang telah kehilangan rasa malunya sebagian. Kita bisa lihat bagaimana di media sosial, di televisi dan sebagainya, itu sudah terbalik. Mereka malu kalau beribadah, tapi kemudian kalau bermaksiat mereka tidak malu. Mudah-mudahan kita semua jamaah sekalian dianugerahkan oleh Allah sifat malu, malu kepada Allah Subhanahu wa taala, malu kalau kemudian kita tidak belajar, malu kalau kita kemudian bermaksiat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin inilah yang sempat kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Sekali lagi mudah-mudahan Allah anugerahkan kita pemahaman, karena sekali lagi subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci Allah, tidak ada ilmu yang kita miliki kecuali ilmu yang dianugerahkan Allah kepada kita. Sekali lagi, kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan dan khilafan adalah milik kami pribadi. Pepatah Arab mengatakan, unsur ma qala wala tansur man qala. Lihatlah apa yang dikatakannya, jangan lihat siapa yang mengatakan. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa biridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.